Halo, perkenalkan nama saya Farzad Barazaria. Hari ini saya akan menjelaskan tugas akhir saya dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek atau PPO mengenai program Limas, yaitu untuk menghitung volume dan luas alas limas yang memiliki uh, bentuk alas yang berbeda-beda. Nah, jadi yang pertama di sini kita lihat program utama saya di sini dijalankan di main mathematics ini untuk membantu penghitungan matematika. Nah, shape 2D ini merupakan alas-alas yang nanti bisa dijadikan sebagai alas limas. Nah, shape 3D di sini ada piramid itu limas yang nanti akan punya alas-alas dari shape 2D. Nah, di sini di shape 2D di sini ada polygon sama ada rectangle dan triangle. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ya, polygon itu di sini untuk jadi semuanya di sini, semua semua kelas di sini, semua kelas, semua Java file di sini, yaitu rectangle, triangle, itu semuanya merupakan polygon. Nah, polygon reguler ini merupakan polygon, dia juga polygon juga, tapi berbeda dengan yang lainnya. Polygon reguler itu polygon yang memiliki sisi-sisi yang kongruen, jadi polygon yang beraturan. Jadi begitu. Nah, yang rectangle dan triangle ini ya sebenarnya mereka juga masuk ke polygon reguler, tapi karena mereka bisa irregular, kayak rectangle kan bisa jadi persegi panjang gitu, sama triangle kan bisa jadi segitiga sama sisi, segitiga sama kaki dan seterusnya. Nah, itu kan jadi tidak reguler. Berarti kalau tidak reguler kan memiliki peraturannya masing-masing, makanya saya jadikan uh, file Java sendiri yang nantinya punya kelas sendiri. Nah, jadi begitu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mathematics. Di sini kelas mathematics ini sebenarnya sama dengan kelas master math yang dulu ada di praktikum ya. Saya jadikan bahasa Inggris dan saya agak tambah sedikit. Ini ya. Nah, ini yang awal ini. Jadi ini matematik saya sebenarnya juga sama, yaitu ada 3 metode. Yang pertama get hypotenuse, yaitu mendapatkan sisi miring. Yang kedua ada get straight, yaitu mendapatkan sisi lurus. Sisi lurus kan kalau segitiga kan ada miring, bawah, base, sama yang sini yang sisi lurus. Nah, itu untuk mendapatkan itu. Itu di sini sisi lurus juga bisa digunakan untuk mendapatkan base. Pokoknya yang lurus. Oke, selama tidak miring. Nah, yang ketiga yaitu ada get radian. Nah, get radian ini fungsinya untuk mengubah degree itu untuk menjadi radian. Supaya kenapa? Karena di Java cosinus dan sinus itu menggunakan radian, tidak menggunakan degree, tidak menggunakan degree. Jadi ya nanti kita juga pakai cosinus dan sinus, nah, makanya saya butuh get radian. Yang pertama ada polygon. Di sini ada kelas polygon, ada file polygon, file Java polygon. Ini kelas polygon di sini merupakan interface. Nah, seperti yang saya bilang tadi, polygon itu merupakan semua yang ada di sini. Yang ada ini polygon regular, rectangle, triangle itu semua termasuk polygon. Jadi semua kelas ini akan mengimplementasi kelas polygon. Jadi semua kelas ini akan memiliki get area dan get perimeter. Jadi semua kelas ini termasuk atau merupakan polygon. Jadi ininya seperti itu. Jadi kenapa dibuat interface? Karena nanti kan piramid kan alasnya bisa banyak ya. Nah, alasnya bisa segitiga, bisa apa saja, bisa segi n, bisa apa saja. Nah, supaya piramid itu bisa punya berbagai macam alas, makanya piramid itu harus memiliki tipe alas yang bisa mewakili semua alas yang kita ingin gunakan. Nah, oleh karena itu, tipe alas tersebut adalah polygon. Polygon di sini bersifat interface yang nantinya memiliki banyak-banyak kelas yang mengimplementasinya. Jadi yang dipakai tipe, anggap saja polygon ini jadi tipe data gitu ya. Jadi base-nya si piramid nanti polygon, tipe data polygon. Nah, nanti tipe data polygon itu punya polygon reguler, polygon punya rectangle, triangle dan seterusnya. Jadi begitu. Nah, selain itu kenapa saya bedakan jadi polygon dan rectangle dan triangle? Karena ini polygonnya, polygon reguler di sini ya. Ini yang saya buka ya. Di sini polygon reguler ini
bisa digunakan untuk menghitung semua poligon, semua bangun 2 dimensi yang kongruen, yang beraturan selama mereka beraturan untuk segi apapun. Jadi poligon reguler di sini merupakan poligon yang reguler, yang kongruen, sehingga rumus-rumus yang di sini, penghitungan di sini bisa digunakan untuk menghitung poligon segi n. Jadi n-nya bisa apapun, bisa segi 10, 12, 14 dan seterusnya. Jadi bisa digunakan ya. Selama segi itu paling kecil ada 3. Jadi kenapa demikian? Kenapa paling kecil ada 3? Karena kalau kita belajar matematika, kita tahu bangun datar. Untuk membuat sebuah bangun datar 2 dimensi, kita memerlukan paling sedikit 3. Nah, kalau satu kayak lingkaran gitu, nah sebenarnya satu kayak lingkaran ya. Satu kayak lingkaran itu tidak, ya dia bangun datar ya, bangun datar. Tapi kalau kita potong sisinya, kita jadikan lebar, maka akan memiliki titik yang satu bertemu dengan titik yang kedua. Nah, titik yang satu bertemu dengan titik kedua itu dalam satu garis lurus itu merupakan satu sisi. Nah, karena dia satu sisi berarti dia bukan poligon. Makanya tidak ada di sini ya. Makanya tidak ada di sini. Lah, kalau misalnya segitiga juga bisa dipotong sisinya dijadikan lurus. Nah, tapi karena segitiga itu mempunyai 3 sisi, jadi dia memiliki 3 titik. Kalau dijadikan dijadikan garis lurus, maka dia akan memiliki 1, 2, 3, 4, sekitar 4 titik. Itu 2, ya benar ya. 1, 2, 3, iya, 4 titik. Jadi 4 titik pertama sampai ke titik yang terakhir itu memiliki ada beberapa titik yang lain. Tidak sama seperti lingkaran. Nah, karena itulah kenapa poligon itu bisa digunakan untuk poligon ini ya, poligon reguler. Semua bisa digunakan untuk menghitung semua poligon yang kongruen atau beraturan selama n sisi poligon tersebut lebih dari 3 atau 3. Jadi yang pertama di sini ada poligon reguler. Jadi di sini kelas poligon reguler di sini menerima double n dan double r. N di sini banyak sisi poligon, dan double r di sini adalah jari-jari poligon. Jadi yang kita terima itu apotemanya, bukan sisinya. Jadi itu agak penting ya. Bukan sisi, apotema atau jari-jari. Nah, di sini ada get n, set n, ini setter dan getter, ini constructor. Habis itu di sini ada get r, set r, ini juga setter dan getter untuk mendapatkan ini private variable. Nah, di sini ada get triangle area. Nah, di sini get triangle area ini rumusnya agak beda ya. Jadi ini R, rumusnya R, apotema dikali apotema dibagi 2 dikali sin radian dari N. Maksudnya sin radian dari N, kita buka matematik ya. Jadi di sini kita dapatkan radian 360 bagi N. Jadi kita sebenarnya get radian di sini, poligon di sini ya. Ini matematik get radian itu maksudnya itu sin kan biasanya kita pakai degree. Nah, kita ubah degree yang mau kita pakai ke radian. Nah, kalau kita masuk ke matematik, jadi makan nanti 360 bagi N. Kenapa kok 360? Karena semua degree kan kalau dijadikan satu, kalau lingkaran ya, itu kan 360 kalau jadikan satu. Nah, kalau kalau kita sebenarnya kita buat segi ya, segi 3, 4, 5, 6 sampai 100 sampai 500, itu kan dia mendekati lingkaran. Jadi mendekati lingkaran penuh, makanya kalau degree itu biasanya fullnya 360. Dia 360. Nah, degree itu kalau pada bangun datar itu bisa dibagi berdasarkan sisinya. Ya, berdasarkan sisinya. Jadi misalnya segitiga ya, segitiga sama sisi ya, bukan segitiga sama sisi saja ya, semua segitiga itu kalau ditambah degree-nya itu pasti hasilnya 180. Nah, itu di sini alasan kenapa 360 jika dibagi n itu akan menghasilkan degree yang ada pada sisi-sisinya. Selain itu kenapa demikian? Karena ya tadi kongruen ya. Habis itu kalau degree-nya lebih dari 90, nanti degree dikurangi 90 ya. Kenapa ini? Supaya menghindari, kan kalau degree itu kan ada kuadran ya. Kalau kita ngomongkan sudut itu ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, ini biasanya kuadrannya kan nggak mungkin 3 sama 4 ya. 3 sama 4 kan sinus kan negatif. Nah, sinus positif itu kuadran 1 dan 2. Nah, kalau kuadran 1 dan 2, maka
Jika degree lebih dari 90 dan kurang dari 180, berarti ini menandakan degree berada di kuadran 2, maka harus dikurangi 90. Habis itu double radian sama dengan magnitude radian. Ini ke convert degree yang kita punya menjadi radian. Habis itu return radian. Nah, radiannya nanti yang di return ini akan diubah menjadi sin. Jadi begitu. Nah, ini rumusnya sebenarnya saya dapat dari sini. Di sini ini ada pembahasan lengkap ya ini. Mengapa rumusnya seperti demikian? Ini sebenarnya dasar rumusnya itu apa itu namanya? Rumus segitiga sama sisi. Jadi kan kalau kita lihat poligon itu kan sebenarnya poligon itu kalau dia kongruen ya itu terdiri dari beberapa segitiga sama sisi. Misalnya persegi ya, persegi itu terdiri dari 4 segitiga sama sisi. Habis itu segitiga, meskipun segitiga itu terdiri dari 3 segitiga sama sisi juga. Nah, begitu juga dengan apa itu namanya segi-segi yang lainnya. Misalnya saya tampilkan lagi ya. Segi-segi yang lainnya. Iya, jadi ini ya. Segitiga. Ini dia punya segitiga sama sisi. Jadi sebenarnya poligon itu terdiri dari segitiga sama sisi. Poligon yang paling dasar adalah segitiga sama sisi. Nah, karena dia kongruen, jadi segitiga sama sisi yang satu dengan yang lainnya itu kan sama. Nah, karena itu kita bisa menghitung luas dan keliling melalui rumus segitiga sama sisi dikali n. Nah, ini nanti saya bisa bahas ya. Nanti saya bahas. Habis itu di sini ada public double get triangle parameter. Jadi parameter itu rumusnya R dikali math square 2 dikurangi 2 math cos mathematics dot get radians. Jadi sama seperti yang tadi ya. Ini rumusnya juga sama saya dapatkan dari link tadi. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Referensinya. Habis itu di sini ada public double get degree. Get degree ini untuk mendapatkan degree ya. Ini kan sama ya dengan ini. Ini juga bisa diganti get degree. Hanya saja di sini saya tuliskan supaya nanti kalau kita mau cek ada yang salah atau apa gitu, kita bisa pakai metode. Cuma gitu aja. Jadi get sinus ini juga sama kayak ini. Mas sinus sebenarnya sama. Cuma untuk mengecek supaya nggak ada yang salah. Waktu pengecekan kode, bukan waktu penggunaannya. Habis itu di sini ada get area untuk mendapatkan area dari poligon. Nah, ini if n sama dengan 3, kita r dikali get perimeter bagi 2. Ini nanti juga ada link yang nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Saya nggak akan ke detailnya di situ karena itu cukup teoritis. Jadi saya akan membahas kodenya di sini. Nah, habis itu di sini kalau enggak n sama dengan 3 akan mereturn n dikali banyaknya n itu banyaknya ya. Banyaknya sisi dikali luas segitiga. Jadi begitu. Akhirnya kan kalau kita misalkan segi 5 ya, sisinya 5. Sisinya 5 berarti ada 5 segitiga yang membentuk segi 5 itu. Nah, di situ kalau kita cari luas, luas itu kita tinggal kali setiap segitiga tersebut. Nah, kenapa kalau di sini n sama dengan 3? Karena n sama dengan 3 itu berarti segitiga ya. Segitiga itu kan poligon paling dasar ya. Nah, jadi kalau poligon paling dasar itu kita hitungnya ya pakai segitiga, pakai rumusnya segitiga. Kita ngarah ke rumusnya segitiga. Di sini ada get perimeter. Di sini if n sama dengan 3, ini mendapatkan sisi. Ini rumus dari mendapatkan sisi yang jika diketahui apotema. Nah, ini 6, ini sebenarnya 3 ya. Sebenarnya ini 3 dikali R dikali math square 3 akar 3 R dikali akar 3 dikali 2. Ini nanti sebenarnya rumusnya juga saya bisa tulis sebenarnya. Tapi nanti aja saya cantumkan di deskripsi aja supaya lebih cepat videonya tidak lama-lama. Habis itu di sini return n dikali triangle parameter. N dikali get triangle parameter. Nah, ini get triangle parameter ini ya di sini ya. Jadi satu segitiga ini konsepnya sama kayak tadi ya. Kalau keliling satu segitiga bisa kalau satu segitiga
kalau 5 segitiga itu membentuk segi 5, maka keliling dari 5 segitiga tersebut maka akan membentuk segi 5 juga. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, ini ada pada polygon reguler. Habis itu kita ke rectangle. Rectangle adalah kotak atau persegi panjang. Pokoknya dia segi 4. Pokoknya segi 4. Jadi ini bisa semua selama dia segi 4. Kenapa saya buat rectangle? Seperti yang saya jelaskan tadi, dia bisa irregular. Nanti saya tunjukkan kalau kita pakai reguler kalau pakai rectangle sama polygon reguler, kalau dia sama kongruen, hasilnya akan sama. Ini saya tunjukkan. Jadi ini di sini rectangle implement polygon, public rectangle ini constructor ya. Jadi rectangle menerima length dan width ya dalam bentuk double. Nah, ini ada setter dan getter. Nah, di sini ini ada get area. Get area itu rumusnya rectangle itu kan untuk mendapatkan luasan panjang kali lebar. Nggak peduli itu kotak ataupun persegi panjang, itu pasti panjang kali lebar. Nah, get perimeter juga sama, itu 2 kali panjang plus lebar. Ini nggak peduli kotak, nggak peduli persegi panjang, selama dia persegi, selama dia segi 4, itu bisa diaplikasikan. Oke. Nah, habis itu triangle. Kita ke triangle. Di sini triangle menerima double height dan base. Base ya, benar ya. Jadi ini constructor, ini setter dan getter untuk mendapatkan constructor tadi. Ini get area, jadi mendapatkan area dari triangle. Height kali base bagi 2, normal rumus normal triangle. Habis itu di sini ada public abstract double get perimeter. Ini untuk mendapatkan keliling, masing-masing triangle itu punya rumus keliling yang berbeda-beda. Makanya itu kita jadikan abstrak. Karena apa? Karena kita tidak tahu triangle, for example, segitiga sama kaki sama segitiga sama sisi itu rumusnya kan berbeda, kan kita tidak bisa jadikan satu gitu. Makanya kita jadikan abstrak supaya nanti bisa di sini di override. Sini ya, di override sini. Nah, yang selanjutnya adalah triangle equilateral. Equilateral ini maksudnya sama sisi ya. Jadi di sini karena sama sisi, kita jadikan base sama dengan side. Kita jadikan base sama dengan side, jadi triangle equilateral itu akan menerima side dan apa ini namanya? Base height-nya 0. Dan kita buat height 0, habis itu kita super set height, get height. Nah, di sini super set height ini karena ada super ya, itu dia mengambil set height dari parent. Kita itu mengambil set height dari parent dari triangle. Jadi dari triangle equilateral. Jadi set height-nya ini set height method punyanya triangle, bukan triangle equilateral. Habis itu di sini ada get height. Nah, get height di sini menggunakan get height dari triangle equilateral. Kenapa? Karena tidak pakai super. Berarti dia tidak merefer ke parent class. Jadi itu kenapa kita jadikan 0, supaya kita bisa jadikan supaya height-nya itu bisa adjust gitu sama height sama side yang baru kita masukkan gitu. Lalu kita set ya. Jadi gitu. Habis itu di sini ada get perimeter. Get perimeter rumusnya keliling itu 3 kali get base, berarti sama saja dengan 3 kali sisi, karena di sini base-nya adalah side. Ya, sama saja. Jadi di sini ada get height yang nanti ini dimasukkan ke sini. Itu ya. Habis itu matematik get straight, get base bagi 2, ini rumus Pythagoras. Habis itu di sini ada public void set height. Ini set height dari triangle equilateral. Nah, ketika kita set height, yang berubah adalah set base. Nah, jadi begini. Set height kan, di sini set height sama dengan ini ada double new height sama dengan math SQRT 4 bagi 3 height kali height. Habis itu setelah kita mendapatkan height yang baru, kita jadikan height yang baru itu set new base. Nah, karena set new base ini kan di sini nggak ada ya. Berarti set new base itu punyanya si itu namanya
si triangle. Nah, ketika triangle jadi set new base, set base new height, ini set base-nya itu ngarah ke sini, ngarah ke side. Gitu. Jadi gitu. Jadi ini set base-nya itu mengarah ke triangle ya, karena di sini tidak ada set base. Jadi begitu. Supaya nanti height-nya itu sama side-nya itu saling adjust. Kalau kita ganti side-nya kan height-nya juga ganti. Kenapa? Karena kan kongruen gitu. Habis itu ini yang triangle isosceles, yang triangle isosceles ini sebenarnya sama dengan triangle biasa. Perbedaannya pada gate perimeter itu kita mendapatkan base-nya ditambah, tingginya ditambah, habis itu ditambah sisi miring. Jadi isosceles kan seperti ini ya, sama kaki ya dia. Sama kaki, sisi miringnya dimasukkan, habis itu height-nya juga ditambahkan, habis itu gate base-nya juga ditambahkan. Ini sebenarnya sama dengan rumus yang sebelumnya di sini. Sama kaki, sama. Ya sama. Kita lihat kali 2 kali sisi miring. Oh, 2 kali sisi miring. Ini salah ini. Sukses. Kita alas. Sebentar. Ini seharusnya sama. Kita alas kali 2 kali sisi miring. Kelilingnya. Belum saya ganti ini. 2 kali sisi miring. Ya, sudah. Ya, sudah. Sisi miring. Sisi miring di sini adalah yang dulu ya, ini yang dulu sisi miring ini ya. Sudah sama kaki. Oke, sisi miring ini. Sisi miring ini. Jadi segitiga sama kaki isosceles kira hypotenuse. Nah, ini sama ya. Sebenarnya sama saja ini. Nah, sama ya. Sisi miring, sisi miring. Di situ di sini isosceles. Kira hypotenuse sama ya. Base, get height. Kita atas, get tinggi. Ini sebenarnya nggak perlu dibagi 2 ya. Oh, sebenarnya perlu sih. Alasnya kan dibagi 2 kan, yang tengah kan. Sebentar. Ini masih ada yang get hypotenuse itu yang miring. Oh iya, dibagi 2. Gate base-nya dibagi 2. Oke, sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Situ di sini ada triangle right. Ini triangle sama siku-siku. Triangle siku-siku dia. Public triangle right, double base, double height, dia sama menerima base dan height. Itu get perimeter, get base, get height plus get hypotenuse. Ini sebenarnya ini belum saya update seperti ini. Sebentar. Oh sudah benar. Ke sisi miring ya, bukan. Iya sudah benar. Get hypotenuse betul. Habis itu get hypotenuse. Jadi seperti ini ya. Ini sama sebenarnya sama yang tadi. Cuma bedanya kalau di parameter di sini adalah get base tambah get height. Jadi segitiga ya, segitiganya gini ya. Gini, jadi sisi miring tambah ini tambah bawah base. Jadi begitu. Bedanya itu sama si isosceles. Nah, jadi itu triangle-nya, shape 2D-nya. Jadi kita ke piramid. Nah, di sini piramid, di sini ada ini seperti yang saya bilang tadi. Kita jadikan base itu polygon, di sini polygon interface yang nanti bisa mengimplement banyak bentuk. Nah, habis itu kita di sini private double height itu menerima tinggi piramid. Piramid itu limas ya. Di sini konstruktornya, di sini setter dan getternya. Habis itu di sini volume, rumus volume limas adalah luas alas dikali tinggi dibagi 3. Base dot get area, luas alas dikali tinggi limas dibagi 3. Habis itu di sini surface area. Nah, ini yang agak rumit ya. Ini agak rumit. Nah, di sini jika surface area-nya triangle, nah triangle ini triangle sama misal kita pakai instance of ya, karena si polygon ini kan bisa jadi banyak shape. Makanya kita pakai instance of untuk mengetahui apakah triangle ini get surface-nya ini instance of-nya triangle apa bukan gitu. Nah, kita pakai instance of. Habis itu di sini ada kita buat base baru. S3 itu triangle base, kita jadikan base dia. Habis itu jika S3 instance of kan triangle kan juga bisa jadi triangle equilateral, isosceles, right,
Ya itu ya, bisa jadi itu ya. Makanya dicek instance of-nya. Nah, di sini jika triangle-nya instance of triangle equilateral, nah jadi double buat apotem, kita buat sisi variabel untuk apotem, habis itu kita buat untuk surface area, untuk surface triangle, untuk surface triangle itu sisi selimutnya, untuk habis itu kita buat triangle height variabel ini kita inisiasi. Habis itu A sama dengan apotem sama dengan rumusnya S3 get base. S3 get base itu berarti base dibagi 2 dibagi akar 3. Dibagi akar 3. Jadi seperti itu. Saya tidak akan dalam-dalam ke rumusnya. Habis itu triangle height sama dengan mathematics dot get hypotenuse height, A. Nah, ini triangle height kan segitiganya jadi begini ya. Dia tinggi segitiga, habis itu jarak dari tinggi segitiga ke sisi-sisi segitiga itu kan memerlukan apotema. Nah, kita kan memerlukan apotema, kita sudah dapat apotemanya tadi kan. Nah, berarti apotema sudah keluar, sudah bisa dimiliki, maka kita bisa mencari sisi tegak milik segitiga selimut. Nah, untuk mendapatkan segitiga selimut ini ya, kenapa kok kita pakai get hypotenuse? Nah, jadi ketika ada height milik 5, habis itu kita ada apotem yang menghubungkan height dengan selimut segitiga. Nah, ini kan jarak dia kan membentuk sebuah segitiga isosceles yaitu right, triangle right. Yang di sini ada siku-sikunya. Jadi segitiga siku-siku termasuk isosceles juga ya. Di sini ada siku-sikunya, di bawah sini ini ada siku-sikunya. Nah, ketika miring, nah ini miringnya kan di sini. Nah, kalau segitiga itu biasanya miringnya dapat diketahui dengan kita melihat depan sudut siku-sikunya. Jadi kita bisa tahu kalau yang sisi tegak segitiga di sini bertindak sebagai sisi miring. Nah, karena itulah kita pakai get hypotenuse. Nah, habis itu ada surface triangle sama dengan 3 kali S3 dot get base dikali triangle height. Jadi alas ini sama ya, ini rumus segitiga pada umumnya ya. Jadi alas segitiga dikali tinggi dibagi 2. Nah, perbedaannya ini menghitung segitiga pada selimut. Pada selimut. Jadi triangle height ini triangle height milik selimut. Selimut limas. Selimut limas kan segitiga ya. Habis itu dibagi 2, habis itu dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena jika 5 segitiga, maka akan memiliki segitiga selimut sebanyak 3 segitiga. Jadi ini sebenarnya N juga bisa ini. N juga bisa. Tapi karena segitiga kan udah pasti kalau itu 3, ya kan? Habis itu surface area sama dengan surface triangle tambah S3 get area. Jadi rumus luas permukaan sama dengan luas selimut surface triangle ditambah luas alas S3 dot get area. Habis itu kita return surface area-nya. Nah, di sini itu untuk yang segitiga sama sisi equilateral. Nah, kalau yang triangle right sama triangle isosceles gimana? Nah, masalahnya seperti ini. Kalau triangle right dan isosceles itu saya baca sebenarnya saya juga baca-baca di internet ya. Saya nggak terlalu expert. Tapi kalau saya baca itu kedua triangle ini bukan poligon reguler dia. Nah, masalahnya kalau dia bukan poligon reguler, berarti dia nggak punya apotema. Kalau dia nggak punya apotema, kita nggak bisa tahu jarak dari tinggi segitiga ke sisi-sisi masing-masing segitiga. Jadi ke 3 sisi masing-masing segitiga. Nah, masalahnya kenapa kok tidak punya apotema? Kan segitiganya tidak kongruen. Karena tidak kongruen, jarak antara height ke satu sisi, misalkan sisi A ya, sisi miring, misalkan sisi A saja. Jarak antara height limas dengan sisi A itu berbeda dengan jarak height limas dengan sisi B dan C dan seterusnya seperti itu. Nah, karena terdapat perbedaan seperti itu, agak sedikit sulit mencari tengahnya. Jadi di sini terus saya dapat ini dari mana gitu. Nah, kalau nggak ada kalau nggak ada apotemanya. Jadi sebelum saya jelaskan rumusnya, ini saya
dapat referensinya dari sini. Jadi ini ya, dari Wikipedia ini mengatakan kalau regular polygons are the only polygons that have epithet. Because of this, all sebentar. Because of this, mana tadi? Because of this, all the epithet in polygon will be congruent. Jadi karena yang punya apotem itu cuma polygon regular, jadi apotem itu ada karena sisi yang bagian tengah itu jarak bagian tengah dengan sisi yang sisi segi n itu sama semua gitu. Nah karena dia sama semua, dia kan absolute center kan. Kalau dia sama semua kan berarti dia absolute center. Berarti kan centernya dia itu juga centernya yang lain gitu. Nah kalau sisi-sisinya itu nggak sama, nggak kongruen, berarti kan centernya dia itu centernya sisi A itu kan berbeda dengan centernya sisi B dan seterusnya. Nah kalau demikian, maka centernya itu kan hanya center untuk sisi tersebut. Kita tidak bisa mendefinisikan center untuk semua sisi. Makanya yang punya apotem itu cuma poligon reguler, poligon yang kongruen. Dan di sini juga dijelaskan, you may be wondering what an apotem would look like like on an irregular polygon or a polygon with sides of different lengths. Irregular polygons have no center point, so they do not have an apotem. Make sense, right? Apotem only apply to regular polygon. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Karena center itu, dia center apotem itu harus sama dengan semuanya. Karena kalau center ke sisi A itu jaraknya berbeda dengan center ke sisi B, dia bukan center kan? Dia bukan center. Jadi dia bukan center. Center itu harus sama. Jadi seperti itu. Makanya yang cuma punya itu apa itu namanya, regular polygon. Ya itu saja sebenarnya. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Habis itu kita ini dapat dari mana ini? Ya, kalau apa temanya nggak ada terus dapat dari mana? Jadi ini dapat dari sini ya. Sebentar. Nah ini dapat dari sini. Jadi saya kemarin bermain-main dengan dua dimensi, bidang dua dimensi. Ya. Jadi kalau misalkan ada si A, B, dan C. Nah kalau ada si A, B, dan C itu kan berarti jika kita tarik ke sini, tarik garis ke tengah sini, ini siku-siku ya, ini segitiga siku-siku, isosceles ya. Kalau kita tarik dari C ke titik di antara sisi A dan B, maka kita akan menghasilkan sebuah garis yang kita sebut saja X. Nah, kita sebut saja X. Nah, setengah dari X, walaupun tidak ada apotema ya, walaupun tidak ada apotema, saya mengasumsikan bahwa segitiganya kalau isosceles siku-siku, dia kongruen. Saya asumsikan begitu. Nah, karena saya berasumsi seperti itu, berarti jika saya tarik dari titik tengah C ke titik tengah B akan menghasilkan garis C. Nah, jarak dari titik B ke titik X, ini tengah X, itu adalah jarak, yaitu Y1. Nah, untuk mengetahui Y1 maka kita perlu mengetahui Y. Untuk mengetahui Y maka kita perlu mengetahui X. Jadi untuk mengetahui X kan kalau kita tarik garis itu dari sini ke sini ya, itu kan menghasilkan segitiga dia. Menghasilkan segitiga dengan siku-siku di sini. Kenapa dia segitiga? Karena ini kan garis lurus ya. Garis lurus itu berarti 180 derajat. Kalau kita ambil tengahnya, kita draw line, itu berarti draw line-nya itu pasti tegak lurus. Jadi kalau tegak lurus pasti menghasilkan 90 derajat. Nah, karena dia menghasilkan 90 derajat, saya jadi tahu sisi miringnya berarti yang ini, yang A sisi miringnya. Saya asumsikan seperti itu, karena dengan asumsi yang awal tadi, saya asumsikan bahwa ini segitiganya kongruen. Nah, ini yang awal seperti ini kan, yang miring seperti ini. Jadi untuk mendapatkan X, kita gunakan Pythagoras, A kuadrat dikurangi ini, length-nya sini. Nah, length-nya ini kan C dibagi 2 ya, setengah dari C. Nah, kalau setengah dari C berarti C bagi 2 kuadrat. Jadi ini ya rumusnya. Ini untuk mendapatkan X. Nah, setelah mengetahui X,
Sebenarnya saya juga tidak tahu ya, ini X ini ketika saya membagi garis di sini, ini itu tengah atau bukan gitu. Saya juga tidak tahu, tapi saya asumsikan itu tengah dengan asumsi. Nah, saya asumsikan itu tengah karena ketika saya membuat ini, membuat ya ini juga membuat kotak ini, membuat karena ketika saya membuat garis ini itu juga bertemu di titik tengah sini. Jadi saya asumsikan seperti itu. Habis itu kita nyari Y1 ya. Tadi kita mau nyari Y1. Nah, kalau mau nyari Y1 itu berarti kita butuh Y. Nah, untuk mencari Y kita kan sudah dapat X ya. Kalau kita lihat ya, kita tutupi ini apa itu? Ini garis ini dan garis ini kita hilangkan sejenak, kita tutup gitu. Kita akan menghasilkan segitiga dari C ke titik ini, titik pojok di sini, habis itu ke sini, habis itu ke C lagi. Jadi menghasilkan segitiga yang C X B, ya kan? C bagi 2, C bagi 2. Nah, untuk mencari Y berarti kan Y kan kalau kita tarik ke bawah akan menghasilkan siku-siku. Nah, jadi siku-siku ini bisa ke kiri ke kanan ya, sama saja ya. Karena kita sudah mengetahui X, maka X-nya yang jadi miring di sini. Karena depan siku-siku. Nah, jadi Y rumus Y sama dengan X dikurangi B dibagi 2 kuadrat. X-nya juga kuadrat. Sama seperti ini mencari X tadi, cuma berbeda perspektif. Dan sekarang yang dicari yang straight, garis lurus. Habis itu Y1-nya ini ya. Kalau Y1 kan ini kita tarik garis ke titik B tengah ke titik X tengah. Nah, ini Y1 ini kalau kita buat ya ini karena kita ini garis lurus ya, C ke titik garis X ini kan garis lurus. Karena kita tarik seperti ini maka juga akan menghasilkan 90 derajat karena ini sebenarnya 180 derajat garis lurus kan. Nah, karena ini 90 derajat berarti sisi miringnya kan Y. Maka untuk mengetahui Y1 kita dapat melakukan Pitagoras, yaitu Y kuadrat dikurangi X kuadrat dikurangi X bagi 2 kuadrat, karena ya ini anggap saja tengah ya, X bagi 2 kuadrat, habis itu diakar ini ya, jadi rumusnya ini. Habis itu untuk mendapatkan H, untuk mendapatkan H kan ini kan sudah dari sini kan, karena kan kita sudah mengetahui Y, kita juga sudah mengetahui Y1, maka jarak dari limas kan ada di tengah sini nantinya, adalah Y1. Karena jarak limas dengan B sama dengan Y1, maka kita bisa cari H dari segitiga yang menyelimuti limas segitiga tersebut. Untuk segitiga selimut yang memiliki base B. Jadi hanya ya sama Pitagoras ya, X kuadrat tambah Y1 kuadrat. Jadi seperti itu. Habis itu di sini kita sama seperti tadi, kita tarik C ke A supaya kita tahu supaya kita tahu jarak dari A ke X. Untuk pertama kita harus mengetahui Z. Nah, Z ini merupakan ini ya, kalau kita tarik ini ya ke sini, ini menghasilkan siku-siku di sini. Ya, sebenarnya siku-siku juga di sini ya, tapi anggap aja Y-nya nggak ada. Jadi siku-sikunya di sini. Nah, kalau siku-siku di sini kita kan sudah tahu X. Jadi yang miring adalah X. Jadi Z sama dengan X kuadrat dikurangi A bagi 2 kuadrat. Jadi ini ya rumusnya. Ini Z ya, ini ya. Habis itu setelah kita tahu Z, maka jarak dari A ke titik tengah X, jarak dari A ke H limas, itu adalah Z1. Z1 sama seperti sebelumnya, yaitu Z kuadrat dikurangi X bagi 2 kuadrat. Akan menghasilkan Z1 ini ya. Habis itu tinggi dari titik tengah ke selimut limas yang memiliki base A adalah H2. Di sini saya katakan H2 sama dengan T kuadrat plus Z1 kuadrat. T kuadrat ini adalah height limas, tinggi limas. Nah, ini juga sama seperti height yang sisi C ya. Height segitiga dari height selimut segitiga sisi C yang memiliki base sisi C. Itu H1 sama dengan T kuadrat sama dengan X bagi 2 kuadrat. X bagi 2 itu yang ini ya, jaraknya. Jadi jarak dari C ke height-nya si limas kan X.
X bagi 2. Jadi seperti itu yang saya dapatkan, makanya saya dapatkan ini. Jadi X sama ya sebelumnya, kita lihat di sini, X sama dengan ini ya, aduh bilang ini mathematics get straight A C bagi 2, ini kan sama ya. Sebentar, nah ini kan sama ya, ini sama ya. Jadi ini saya memimik di sini menggunakan method get straight, get hypotenuse. Jadi kalau saya cari, pokoknya kalau yang main di sini saya pakai get straight. Sebentar. Oh ya, pakai get straight. Nah, kalau yang plus itu pasti get hypotenuse. Karena kalau yang plus itu pasti mencari tinggi milik segitiga selimut. Kalau yang straight itu pasti mencari jarak antara tinggi selimut, tinggi limas dengan selimutnya. Itu kita sudah tahu ya, sama ini sebenarnya sama ini. Habis itu sudah kita tahu jarak, sudah tahu kita heightnya segitiga. Habis itu ya kita itu pakai rumus segitiga biasa. Ya, jadi H1 itu mewakilkan tinggi H ke H dengan base C, H2 mewakili tinggi selimut segitiga, selimut limas yang memiliki base B, H3 merupakan tinggi dari selimut limas yang memiliki base A. Habis itu kita tambah. Nah, karena kita tambah, kita dapat surface area. Ini surface areanya saja ya, bukan surface yang bawah ya, bukan alas. Nah, habis itu di sini ada instance of lagi. Ini kalau triangle-nya sudah ya ini. Habis itu ada instance of lagi polygon regular. Nah, kalau polygon regular, jika kita buat ya sama seperti sebelumnya, kita jadikan polygon regular P3 menjadi base. Habis itu jika P3 sama dengan 3, berarti kan dia sama sama dengan segitiga, sama sisi. Berarti ya cukup sama dengan ini. Nah, perbedaannya di sini, kalau polygon regular kita pakai apotem. Kalau di triangle equilateral itu kita pakai sisi. Nah, kalau kita pakai apotem, kita harus tahu sisinya dulu. Nah, rumus sisi adalah P3 get R, jadi R dikali akar 3 dikali 2 untuk mendapatkan sisi. Jadi, sisi dan apotem itu saling berkaitan. Sisi, luas, perimeter, sama apotem. Itu sangat berkaitan. Itu kalau kita otak-atik rumusnya, itu pada segitiga sama sisi ya. Itu kalau kita otak-atik rumusnya, kita dapat dengan mudah mengetahui satu sama lain. Nah, habis itu di sini ada triangle height sama dengan mathematics get hypotenuse. Ini tinggi segitiga ya, sama seperti ini ya. Sama seperti ini. Untuk mencari tinggi selimut segitiga, kita cari hypotenuse height, X. Height ini tinggi segitiga, X sama dengan height, X P3.getR. P3.getR ini apotem. Apotem merupakan jarak dari selimut segitiga, selimut limas dengan tinggi limas. Habis itu height di sini ada tinggi limas. Habis itu di sini double triangle surface area, yaitu sama dengan P3.getN. Ini mendapatkan N. Jadi triangle-nya tadi luas selimut dikalikan banyaknya sisi. Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Habis itu surface area luas selimut tadi ditambah dengan luas alas. Habis itu kita keluarkan. Jadi seperti itu. Nah, kalau bukan 3, maka kita cari side-nya juga. Kita cari side-nya dahulu. Yaitu rumusnya kita dapatkan R. Habis itu kita kalikan dengan akar 2 dikali 2 cos sudut dibagi N. Jadi sudutnya itu 360 dibagi N. Jadi ya 360 bagi N. Ya, 360 bagi N tadi sudah saya jelaskan ya. Kita langsung saja, videonya jadi lama ini. Habis itu di sini ada triangle surface area. Di sini ada triangle height, sama seperti sebelumnya. Kita dapatkan tinggi selimut. Habis itu triangle surface area, kita hitung surface area-nya menggunakan rumus triangle. Habis itu kita kalikan sebanyak N. Habis itu kita tambahkan dengan luas alas. Habis itu kita dapat surface area. Habis itu kalau ada lagi instance of, kalau
base instance of rectangle. Jadi kalau base instance of rectangle itu gampang ya. Jadi rectangle kan kita ada dua sisi, dua bagian sisi, yaitu bagian panjang dan bagian lebar. Nah, kita tambahkan aja. Jadi segitiga apa namanya, selimut yang memiliki base sisi panjang dan selimut yang memiliki base sisi lebar. Selimut yang memiliki base sisi lebar itu surface height-nya kita masukkan ke surface height 1. Nah, selimut yang memiliki base length, base panjang itu kita masukkan ke surface height 2. Nah, itu surface area-nya itu rumus segitiga dengan surface height 1 ditambah rumus segitiga dengan surface height 2 itu masing-masing dikalikan 2. Jadi di sini ya, 2 dikali R3 dot get length kali surface height bagi 2. Surface 1 sama bagi 2. Ini untuk semua N pada untuk semua selimut dengan base length, dengan base panjang. Dan ini untuk semua selimut dengan base wide, dengan base lebar. Habis itu kita tambahkan R3 get area. Kita tambahkan luas alasnya. Habis itu kita dapat surface area. Nah, ini sudah ya. Habis itu kita terakhir adalah kita coba programnya. Nah, yang pertama ini kita komen dulu. Yang pertama di sini ini saya sudah siapkan ya. Yang pertama kita coba polygon ya. Regular PR1 sama dengan new polygon regular 4 dikali 7 mas SKT 2 ini berarti ini adalah apotema. Ini cara menuliskan 7 akar 2. Kalau 4 kan biasanya kan kalau sininya 14 ya. Kalau sininya 14 ini 14, ini 14, maka sininya kan 14 akar 2. Karena sininya 14 akar 2, setengahnya kan 7 akar 2. Nah, setengahnya itu merupakan apotema. Oke, habis itu jika limasnya memiliki tinggi 6, maka kita buat ini P1 limas dengan PR1 itu limas dengan polygon regular dengan sisi 4, yaitu segi 4. Dia regular berarti kongruen, sama-sama kongruen. Nah, ini saya sudah coba di sini, saya sudah sekan. Sebentar. Nggak bisa semua, jadi harus manual. Sebentar ini. Harus manual. Saya nggak tahu kenapa. Nah, sebentar saya lihat. Nah, jadi ini ya, yang pertama adalah berapa tadi? P1 ya. Kita P1 ini ya, P1. Nah, karena kita tadi kan buat 2, yang satu ini di polygon regular ya, yang satu juga di rectangle. Jadi kita juga bisa pakai yang rectangle. Jadi rectangle itu bisa untuk beraturan, bisa untuk tidak beraturan. Nah, kan tadi kan rumusnya berbeda. Nah, kalau benar berarti kan dia harus sama. Hasilnya harus sama. Nah, di sini kita coba P1 di sini menggunakan base polygon regular, yaitu di sini dalam hal ini segi 4. Habis itu kita juga pakai P5 yang mempunyai base juga rectangle, juga segi 4, tapi berbeda rumus. Yang pertama itu untuk segi beraturan, yang kedua itu bisa untuk segi beraturan dan non beraturan. Nah, jadi ini ya perbedaannya yang pertama dan kedua, yaitu yang kedua ini yang pakai rectangle itu menerima side, yang saya polygon regular ini menerima apotema. Kenapa saya buat polygon regular? Karena sebelumnya ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, supaya limas tersebut bisa memiliki semua segi N sebagai alasnya yang beraturan. Itu kita coba ya. Di sini kita coba nanti saya jelaskan tentang ada apa ini try case, ini saya akan jelaskan nanti. Jadi kita coba, kita run ketik F6, kita tunggu.
Sebentar, ini perlu saya supaya lebih enak bacanya. Ini perlu saya komen juga. Gitaran. Ini ya yang gitaran. Oh, sebentar. Something went wrong. Sebentar. Nah, saya jelaskan sekalian ya ini. Saya jelaskan sekalian ini. Ya, saya jelaskan sekalian. Jadi try catch ya. Ini saya salah mengkomen. Jadi try catch saya jelaskan sekalian. Lah ini kan try catch kan ini P5 ya. P5 kan tadi yang saya komen P5 ya. Tadi kan yang saya komen P5. Nah, ini kan error kan seharusnya. Ini ada error ya. Menunjukkan error ya. Nah, kenapa error? Karena P5 kan nggak ada di sini. P5 kan saya komen, jadi hilang dia. Nah, karena dia hilang, dia error. Pastinya error kan? Kalau hilang gini. Nah, try catch di sini kita try. Kita masukkan kode yang ada pada try. Itu kode yang ada pada try nanti akan dicoba. Jika ada error, nanti akan mengeluarkan ini catch. Semua yang ada di catch. Jadi makanya tadi ada jawabannya something is wrong. Please refer to this error. Nah, E di sini merupakan error. Menyimpan di sini exception E di sini menyimpan error yang ada. Jadi makanya kalau kita run, errornya akan menunjukkan ini ke ini. Error ini. Java Language Uncompilable Source Code. Erroneous tree type. Ini maksudnya ini P5 ini nggak diketahui. Jadi kalau supaya bisa kita mau kita uncomment di sini. P2 itu apa? Oh iya, yang saya komen seharusnya ini. Oke, kita run. Wah, sudah hampir 1 jam. Ini ya sama ya. Ini ya sama ya. Ini ya sama. Berarti benar ya. Berarti benar. Oh ya, karena kenapa jawabannya seperti ini? Karena ada akar-akar ya. Kalau akar-akar biasanya kalau di kalkulator itu dihitung di komputer memang jawabannya seperti ini hasilnya. Jadi seperti itu yang untuk apa itu namanya? Untuk polygon, regular dan untuk rectangle. Jadi bisa ya. Habis itu kita kedua itu untuk ini polygon regular dan segitiga sama sisi. Nah, kalau rumusnya sama berarti dia juga harusnya bisa ya. Rumusnya sama apa? Kalau dia sisinya sama berarti kongruen. Berarti di polygon regular kan harusnya juga bisa, ya kan? Nah, ini kita bakal tes. Kita komen. Saya sudah siapkan ini supaya cepat waktu. Tadi apa tadi? Oh, ini enggak ini. Oke. Sebentar, ini tadi apa ya? PR22 dengan PR2. PR22 sebentar. P2 dengan P22. Oke. Sebentar. Oke. So, di sini P22, di sini P2, habis itu di sini P22. P2 di sini merupakan poligon reguler, 5 dengan poligon reguler segitiga sama sisi, dan P22 merupakan 5 dengan segitiga reguler, segitiga sama sisi. Bedanya ini poligon reguler, ini dia pakai poligon, ini pakai segitiga sama sisi, terusnya segitiga sama sisi. Seharusnya sama. Kita coba tes. Kita tunggu sebentar. Ya, sama ya. Sama ya. Kita tutup. Habis itu kalau apa itu namanya, kalau nggak mau hasilnya aneh-aneh kayak tadi ya, hasilnya kecil dan aneh kayak tadi, itu ini bisa diganti ya, ini bisa diganti
karena sebenarnya kalau banyak-banyak seperti ini, apa itu namanya, ini bisa diganti angka biasa sebenarnya, bisa cari soal di internet. Saya juga cari soal di internet soalnya. Habis itu untuk segitiga sama siku-siku ini, berarti ini kita coba ya. Sebenarnya saya nggak terlalu yakin ya, karena ya tadi segitiga sama kaki secara segi empat itu sama kayak tadi. Jadi karena tadi ya, karena rumusnya saya buat sendiri, saya belum tahu itu benar atau tidak. Jadi P3 P4 P3 tapi jalan kok P4. Mungkin hasilnya agak aneh. Ya. Nah, hasilnya agak aneh kan. Kalau kita coba ganti ya, coba 6 dan 8 juga. Ya. Tapi ya karena tadi ya, sebenarnya nggak ada apotemnya. Karena kita nggak tahu, karena ya kita nggak tahu. Karena apotem itu sebenarnya center yang untuk semua sisi itu harus juga sama. Kalau kita bisa tahu itu, kita bisa buat rumusnya seperti ini. Ya, jadi itu sekian untuk penjelasan saya mengenai mengenai tugas akhir saya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf karena videonya agak lama. Saya sudah berusaha untuk cepat-cepatkan, tapi ya tetap lama. Terima kasih telah melihat. Semoga bermanfaat. Dadah.